Halo semuanya, selamat datang di channel The Islamic Investor. Melalui video ini, saya ingin sharing mengenai apa itu reksadana terbuka dan apa itu reksadana tertutup. Sebelumnya, di video seri investasi reksadana episode pertama yang berjudul Investasi Pertama Saya Adalah Reksadana, saya sudah sedikit menyinggung tentang kedua kategori reksadana ini. Nah, pada video kali ini, saya ingin membahas lebih detailnya. Sekarang, kita mulai dengan pembahasan reksadana terbuka. Reksadana terbuka, seperti namanya terbuka, adalah reksadana yang dapat dibeli dan dijual sewaktu-waktu oleh setiap investor. Investor yang saya maksud di sini tentu yang sudah terdaftar di KSEI. Sebagai catatan, meski bisa dibeli dan dijual kapan saja, namun pembentukan harga dan penyelesaian transaksi hanya dilakukan di hari bursa buka, yaitu Senin sampai Jumat. Namun, tidak ada masalah jika kita ingin membeli reksadana terbuka ini, bahkan di akhir pekan seperti yang sudah saya sharingkan sebelumnya melalui video beli reksadana di Bibit untuk dana pensiun yang saya beli di hari Minggu. Untuk jenis reksadana yang termasuk reksadana terbuka, saya yakin sudah banyak yang tahu karena reksadana-reksadana ini sudah cukup populer bahkan di kalangan investor baru. Reksadana tersebut adalah yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana ini kebijakan investasinya adalah 100% dana kelolaannya diinvestasikan ke instrumen pasar uang seperti deposito, surat perbendaharaan negara, sertifikat Bank Indonesia, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap atau kalau di Bibit dikenal dengan reksadana obligasi. Reksadana ini kebijakan investasinya adalah 80% dana kelolaannya wajib diinvestasikan ke instrumen obligasi atau sukuk atau surat utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga ada reksadana saham. Nah, reksadana ini kebijakan investasinya adalah 80% dana kelolaannya diinvestasikan ke instrumen saham. Kemudian yang terakhir, reksadana campuran yang keempat. Reksadana ini kebijakan investasinya cukup unik, yaitu wajib memiliki ketiga instrumen yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi dalam satu produk reksadana campuran harus memiliki instrumen pasar uang, instrumen obligasi, dan instrumen saham secara bersamaan. Namun satu instrumen maksimal pokok investasinya adalah 79% dari total dana kelolaan, tidak boleh lebih. Kemudian reksadana tertutup. Nah, reksadana tertutup ini adalah kebalikan dari reksadana terbuka. Reksadana ini hanya dapat dibeli dan dijual di waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan hanya oleh investor tertentu yang memiliki modal dan informasi. Contoh dari reksadana ini tidak banyak dan tidak cukup populer, salah satunya adalah reksadana terproteksi yang kebijakan investasinya adalah minimal 80% dana kelolaannya ditempatkan pada instrumen obligasi. Jadi mirip dengan reksadana pendapatan tetap. Namun perbedaannya adalah kalau reksadana pendapatan tetap dikelola secara aktif, yaitu dengan mentradingkan obligasi yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan maksimal baik dari kupon maupun capital gain. Tujuan dari reksadana terproteksi adalah memproteksi, melindungi nilai pokok investornya dengan cara mengelola secara pasif, yaitu memegang obligasi yang menjadi aset investasinya hingga jatuh tempo. Sehingga asal penerbit obligasi tidak bangkrut, maka investor akan mendapatkan 100% dana investasinya pada saat jatuh tempo. Selain itu, kupon obligasi yang diterima pada reksadana terproteksi akan dibagikan ke investor. Hal ini berbeda dari reksadana pendapatan tetap yang kuponnya diinvestasikan kembali untuk meningkatkan nilai NAB per unitnya. Sehingga bisa dibilang reksadana terproteksi mirip dengan deposito yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dengan imbal hasil yang lebih besar. Nah, di sini saya tunjukkan contoh penawaran reksadana terproteksi, yaitu Afris Proteksi Sukuk Berkah Syariah 4. Ini bukan rekomendasi ya, hanya contoh. Seperti yang bisa dilihat, saya mendapatkan informasi tentang penawaran Afris Proteksi Sukuk Berkah Syariah 4 ini eksklusif karena merupakan nasabah dari BNI Sekuritas yang menjadi salah satu agen penjual dari reksadana ini. Sehingga bagi non-nasabah BNI Sekuritas belum tentu mendapatkan informasinya.
Ini yang pertama, dan ini adalah salah satu hal tentang reksadana tertutup yang informasinya eksklusif hanya untuk orang-orang tertentu. Kemudian kita skip detailnya, langsung menuju ke bawah. Bisa dilihat di sini ada jadwal pembagian dividen atau kupon dari sukuk yang menjadi aset Afris Proteksi Sukuk Berkah Syariah 4. Bisa juga dilihat minimum investasinya cukup besar, yaitu 5 juta dengan tenor tadi 5 tahun ya. Dan ini hanya bisa dibeli dengan dipesan. Untuk contoh ini selambat-lambatnya adalah 8 Juni 2020 pukul 12 siang. Sehingga bisa disimpulkan apa yang saya sampaikan di awal tentang reksadana tertutup sudah sesuai. Jadi reksadana tertutup hanya bisa dibeli sewaktu-waktu saat penawaran sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dan hanya oleh orang-orang tertentu yang memiliki modal cukup dan informasi. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya, saya lebih baik berinvestasi di reksadana terbuka seperti pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, atau reksadana tertutup. Kalau pendapat saya, ini opini pribadi saya, jadi rekan-rekan bisa setuju atau tidak untuk memulai bagi investor baru dengan mempertimbangkan likuiditas, kemudahan berinvestasi, ketersediaan informasi, minimum investasi, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami cara kerja reksadana, lebih baik memulai berinvestasi di reksadana terbuka terlebih dahulu. Nantinya jika rekan-rekan sudah merasa bahwa memiliki apa yang sudah saya sebutkan tadi sudah cukup, silahkan kalau memang ingin berinvestasi di reksadana tertutup. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan. Salam investasi.